surveinya naik tinggi karena sebuah isu. Hanya satu momen. Jadi ketika cawapres lain berjuang sudah setahun, 2 tahun, setengah tahun, Prof Mahfud ini cukup 5 jam kalau nggak salah waktu itu ya. Pak Yati sudah sekarang ke Prof Mahfud. Ya, Prof Mahfud. Mungkin dari Bang Andre dulu. Di internal bagaimana ke Prof Mahfud? Ya, saya pernah ditugaskan untuk mendampingi Pak Mahfud. Gitu. Waktu itu kami ke ND, tapi mampir dulu di Maumere gitu, dan ada beberapa acara gitu kan. Nah, saya melihat bahwa respon terhadap Pak Mahfud ini luar biasa gitu. Ini di daerah gitu. Juga dalam perjalanan gitu. Saya lihat wah ini antusiasme terhadap Pak Mahfud ini terutama ketika isu-isu itu menyangkut keadilan gitu. Oke. Cukup kuat. Sangat kuat. Dan itu dirasakan betul orang-orang kampung. Ketika beliau bicara tentang, ya kebetulan waktu itu maksudnya waktu itu berkaitan dengan BTS, dan waktu itu berkaitan dengan BTS dan orang dari kampung kami sendiri gitu kan. Saya pikirnya orang ini kan istilahnya orang tidak suka gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ternyata orang melihat ini orang pendekar pembela keadilan gitu. Itu satu hal yang juga mungkin haus akan nilai-nilai di situ. Kalau tadi yang saya sampaikan, kalau bicara soal kuantitatif mungkin beliau kurang gitu, tapi ketika ada aspek kualitatif ada modal buat Pak Mahfud ini masuk di dalam. Tapi secara elektabilitas itu gimana komplementerinya Mas Toto? Karena kan kalau bicara mewakili NU ini kan ada Gus Imin udah kepecah. Mungkin juga ada, saya nggak tahu nih Bu Khofifah kemana juga itu kepecah lagi gitu. Udah gitu Gus Duriannya ke sebelah mana juga itu kepecah lagi. Jadi Pak Mahfud ini NU yang sebelah mana nih yang diwakili oleh beliau? Jadi yang menarik gini ya, kalau kita baca, memang kalau kita melihat dalam ruang gerak jejaring dan basis pemilih NU ini kan porsi kuenya kayak sudah terbagi-bagi. Banyak simbol-simbol yang dianggap mewakili. Erick Thohir saja misalnya dianggap dekat, misalnya dengan PBNU, Banser, lalu kemudian yang jelas PKB misalnya. Jaringan Gus Durian berbeda lagi, jaringan Gus Durian aja bisa kebagi dua. Ada barikade Gus Dur di bawah Mbak Yeni, ada jaringan Gus Durian di bawah Mbak Lisa, tanda kutip ya. Nah, Prof Mahfud kan kemudian orang, lalu ada di posisi mana Prof Mahfud? Jangan sampai setengah-setengah. Tapi kalau kita baca di survei, Prof Mahfud ini sebetulnya sudah melampaui apa yang bisa dianalisis hanya terkait dengan ke-NU-an atau ke Jawa Timuran, karena beliau adalah orang Madura ya. Karena Prof Mahfud ini ternyata punya modal tadi secara kualitatif yang lebih dari sekedar latar belakang dia sebagai NU atau keetnisannya. Contoh, Prof Mahfud itu surveinya naik tinggi karena sebuah isu. Hanya satu momen. Jadi ketika cawapres lain berjuang sudah setahun, 2 tahun, setengah tahun, Prof Mahfud ini cukup 5 jam kalau nggak salah waktu itu ya. Tanda kutip berantem sama Komisi 3. Karena sebuah peristiwa yang memang bisa jadi wow efek. Artinya memang ada modal yang mungkin, ya, Prof Mahfud kan track recordnya panjang ya. Tapi mungkin sebagian sudah agak lupa, ketika muncul kembali itu surveinya elektabilitasnya langsung naik berkali-kali lipat. Jadi di luar variabel ke-NU-an, lalu kemudian Jawa Timur, tapi Prof Mahfud punya modal yang melampaui, yang tokoh NU lain, entah itu Caimin atau Mbak Yeni atau misalnya yang lain. Jadi sudah beyond ya. Betul. Nah tinggal pertanyaannya kan adalah kalau betul tadi ya cawapres dari kedua lawan Mas Ganjar, dalam konteks ini Caimin hampir pasti. Nama Ibu Khofifah belakangan mulai hidup kembali di lirik Pak Prabowo katanya. Pertanyaannya adalah formula yang tepat buat Mas Ganjar, apakah ikut rebutan di ceruk yang sama diperebutkan, atau jangan-jangan Mas Ganjar harus masuk ke ceruk lain. Nah itu yang menurut saya bisa jadi kekuatan ataupun kekurangan juga dari Prof Mahfud. Kang Tama ada komentar? Ya, kalau saya justru melihat ya, karena kan juga hampir sebagian besar kegiatan saya bersinggungan dengan dunia hukum. Yang kemudian tadi Pak Andreas bilang pendekar hukum, pendekar segala macam, ya saya rasa itu ada pada label itu hari ini, itu ada pada Prof Mahfud. Dia itu sering juga menjadi pemecah kebuntuan isu-isu hukum yang sedang terjadi. Ada problem, stuck di mana, dia dobrak dan kemudian
itu muncul di ruang publik. Mulai Twitter dan lain-lain, di sosial media itu selalu penuh dengan Prof Mahfud ya. Yang tadi disampaikan, pertikaian atau perdebatan dengan Komisi 3 itu membuat hampir setiap sosial media saya itu Prof Mahfud semua yang sedang membantah itu. Dan poin lainnya juga bagi teman-teman mungkin aktivis ya, itu juga ada banyak yang memang juga secara perkara sedang menghadapi isu hukum, dia banyak terbantu oleh Prof Mahfud. Betul. Jadi memang dia punya nilai sendiri. Jadi aspek kualitatifnya Secara Prof kualitatif, Mahfud itu lebih sekali tinggi dia lah ya punya dari nilai kuantitatifnya. Oke. Sekarang Pak Andika. Nih, Pak Andika ini udah jadi Wakatum TPN. Ya. Mantan Panglima TNI gitu. Secara hitung-hitungan politik, Mas Toto, ini sebetulnya komplementari nggak untuk seorang Ganjar Pranowo sekarang ini? Memang secara kuantitatif surveinya katakanlah paling rendah ya. Karena tingkat pengenalan terhadap Pak Andika dibanding nama-nama lain tadi lebih rendah. Karena beliau tidak pernah masuk dalam gelanggang politik seperti nama-nama yang lain tadi. Tapi dalam konteks narasi bisa menjadi menarik. Pertama kalau problem tingkat pengenalan, siapapun yang kemudian resmi ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres, itu paling tidak 70% akan tingkat pengenalan bisa didapatkan gitu ya. Jadi secara otomatis elektabilitas juga akan naik. Dalam konteks narasi ini juga menarik. Misal ya, dalam konteks narasi wakilnya Mas Ganjar Jenderal Bintang 4 loh. Bukan sekedar bintang 3 seperti lawannya Mas Ganjar yang kebetulan juga selesai karir militernya karena dipecat. Betul. Dalam konteks misalnya berbicara latar belakang militernya pun saya sih tidak pernah mendengar ya Mas Andika dengan berbagai macam gosip misalnya terkait dengan karakter dan temperamental dan lain-lain gitu ya, dan cukup clean lah. Betul, dan ketika bicara mengenai bergabungnya sosok militer dan sipil itu narasi besar yang menarik buat rakyat kebanyakan gitu. Dan itu kan mengkombinasikan antara sipil yang biasanya cenderung bisa mengakselerasi cepat dengan kekuatan militer yang masih bisa menjamin stabilitas. Dan kalau kita bicara apa sih variabel kepemimpinan yang diinginkan oleh publik dalam konteks survei selalu dua. Satu merakyat, kedua tegas atau berwibawa. Jadi ketika itu menjadi variabel pelengkap dalam konteks literally ya, dua-duanya digabungkan, buat saya itu juga potensi narasi yang bisa menjadi daya ledak. Narasinya jadi menarik ya kalau misalnya Andika ada elemen of surprise-nya juga. Iya. Bang Andri? Kalau Pak Andika ini yang juga saya kira masuk di dalam variabel kualitatif yang saya maksudkan. Artinya beliau memang selama ini relatif ya dari segi elektabilitas relatif ketinggalan dari yang lain gitu. Tapi figur Pak Andika ini, saya kenal Pak Andika sudah cukup lama sejak beliau masih lihat call mungkin cukup lama lah gitu. Dan saya melihat potensi dari figur Pak Andika ini bahkan sebelum ketika waktu itu Nasdem ada berapa 3 nama ya? 3 nama. Kan masih Ganjar, Anies, dan Andika. Saya akan melihat bahwa ini potensi ada pada beliau gitu. Sempat juga kami berdiskusi gitu. Tapi ya saya secara pribadi gitu, artinya ini lebih ke perkawanan gitu. Tapi beliau bukan tipe orang yang senang menonjolkan diri di politik. Saya melihat dia sebagai seorang militer profesional ketika dia menjadi panglima gitu dan baru setelah dia selesai pun dia tidak menonjolkan diri, tidak mau menonjolkan diri, tidak menunjukkan kesan ambisius gitu. Nah, ini menjadi titik lemah di dalam elektabilitas gitu. Tapi ini juga bisa jadi kekuatan gitu. Karena pernah juga Ibu Mega atau Ibu Puan yang bilang bahwa Mas Hasto ya dalam senyap gitu kan calonnya gitu. Yang tidak terlalu punya ambisi kalau nggak salah bahasanya gitu di media. Saya kira itu satu hal tapi punya karakter, punya sikap tegas, dan itu tadi saya sepakat dengan apa yang ditampilkan oleh Mas Toto tadi. Ini akan menjadi faktor komplementari dengan posisi sebagai seorang jenderal full bintang 4 yang punya karakter, punya sikap. Dan di lapangan saya beberapa kali 2-3 kali lah terakhir akhir-akhir ini menemani beliau gitu, artinya terakhir ke Bali kemarin. Saya lihat di lapangan ketika beliau muncul di lapangan,
Itu respon publik, oh Pak Andika. Jadi sebenarnya ini barang ini kalau dilepas ke lepas ke jalan cepat juga ini. Tinggal deklarasi aja bisa langsung. Bisa cepat ini. Ya secara narasi yang menarik ya Kang Tama ya. Iya, saya rasa memang menarik ya kalau kita lihat dari pijakan dasar dari programnya Mas Ganjar yang sering dibicarakan itu ada pelipat gandaan anggaran, digitalisasi pemerintahan, dan nomor 3 itu kan pemberantasan korupsi. Jadi saya rasa nilainya dengan Prof. Mahfud itu nggak jauh beda. Dua-duanya punya sisi ketegasan, kemudian keberpihakan pada isu hukum. Dengan Mas Andika sendiri, itu saya beberapa kali juga interaksi waktu di LPSK. Ada kadang-kadang korban atau pelaku itu yang dari TNI. Nah itu saya tidak melihat dia sebagai seorang militer yang kaku, tapi justru sangat luas. Andika, ini seperti apa ini korbannya? Oh, itu korbannya ya Mas Tama. Saya boleh ke situ nggak? Saya boleh lihat nggak ini korban seperti apa? Jadi saya ngeliat dia udah kayak bukan TNI yang menakutkan ya, bukan image-nya sudah beda. Image-nya boleh jadi punya, menurut saya ya, udah punya sense politik juga mungkin ya. Dia bisa bergaul dengan masyarakat dengan sangat baik. Kemudian hal-hal TNI yang kemudian kalau kita ada perkara di POM, kita buat surat, itu pasti kan lebih ketat atau tegas seperti apa ya. Tapi kalau dengan Pak Andika dia buat surat, dia bantu, dan banyak sekali yang terbantu. Jadi saya rasa secara figur pun sebetulnya dia pas. Kalau dilepas mungkin juga dia bisa melonjak namanya. Tapi memang lagi-lagi tadi secara survei saya nggak tahu seperti apa. Mas Tato yang lebih paham ya soal bagaimana secara survei. Kemudian secara integritas, kemudian kita bicara juga soal rekam jejak, saya rasa nggak ada hal serius yang perlu dia lewati, kira-kira begitu. Ini 5 nama sudah kita bahas, rekamannya tinggal kita kasihkan kepada para ketua parpol dan Mas Ganjar. Ya, masing-masing sudah kita bahas. Moga-moga ini jadi referensi buat mereka, jadi kita kasihin. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Andre, terima kasih, Mas Toto, terima kasih, Kang Tama, terima kasih. Dan juga untuk pemirsa yang paling penting adalah bahwa obrolan hari ini bisa menjadi kurang lebih referensi bagi Anda untuk melihat, menganalisa dengan cara Anda sendiri siapa yang paling pas, terbaik sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo. Demikian Konspirasi Prabu hari ini. Saya Prabu Revolusi pamit. Terima kasih, sampai jumpa.